Baik, selamat pagi saudara. Pada Sapa Redaksi pada pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana persiapan dari para pelaku pariwisata, terutama bagi mereka yang mengelola dengan hotel atau penginapan. Nah, pada pagi hari ini saya sudah terhubung secara online bersama dengan GM Hotel Santika Kuta dan selaku juga regional untuk Santika Indonesia wilayah Bali. Saya akan menghubungi beliau. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mas PC. Sehat selalu ya Mas ya? Astungkar Mas, sehat. Lama nggak berjumpa tapi kita berjumpa melalui. Mudah-mudahan lebih cepat Mas. Baik. Mas Agus, kita akan ketahui bahwa memang sejak mungkin pertengahan Maret lalu memang wisata di Bali terutama juga tempat wisata termasuk juga berimbas kepada bisnis pariwisata termasuk hotel itu memang akhirnya harus sementara untuk operasionalnya ditutup gitu ya Mas Agus ya. Termasuk juga untuk Hotel Santika Group yang ada di Bali. Nah, kemudian sekarang kita mengetahui bahwa Bali memang sudah persiapan untuk memasuki kenormalan yang baru dengan mulai bertahap akan membuka tempat wisatanya atau kunjungannya. Nah, terkait dengan itu kami ingin mengetahui bagaimana sebetulnya persiapan dari Hotel Santika dan grup yang ada di Bali terkait dengan rencana dari pemerintah untuk akan dibuka kembali jalur wisata baik domestik ataupun untuk lokal yang ada di Bali. Bagaimana Mas Agus, bisa dijelaskan? Ya, persiapan tentu sudah kita susun Mas, SOP yang sudah ada kita tingkatkan kembali dengan mengacu pada protokol dari pemerintah. Jadi kita melakukan penyesuaian. Dalam hal ini tentu banyak perubahan-perubahan. Tapi ini kan semua demi kebaikan ya, buat kebaikan karyawan itu sendiri, buat kebaikan tamu-tamu. Kita sudah mempersiapkan Mas dengan new normal atau tatanan baru. Jadi sudah kita persiapkan semuanya. Baik, kalau perencanaannya seperti apa Mas Agus? Ini kan kita mungkin bulan depan atau Agustus segera akan dibuka kan, kabarnya demikian. Ya. Nah, itu perencanaan bagaimana yang sudah disusun oleh manajemen Hotel Santika? Kita merencanakan melihat dinamika perkembangan yang ada ya, jadi planning untuk opening itu nanti ada di kira-kira di minggu-minggu pertama, minggu kedua Agustus. Kita akan buka dan kemudian secara protokol karyawan juga kita persiapkan semuanya. Karyawan mau tidak mau kita harus mempersiapkan Mas. Semua karyawan kita lakukan rapid test nanti sebelumnya. Sekalipun pada saat ini mereka secara mandiri sudah melakukan. Tapi supaya lebih yakin, kita nanti secara korporasi kita melakukan itu rapid test. Baik. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan? Ada hal kenormalan baru apa yang mungkin bagi tamu atau mereka yang ingin menginap di hotel? Bagaimana, Mas Agus? Ya, pertama mungkin saya sampaikan secara internal dulu, Mas ya. Karyawan itu sendiri pada saat kedatangan dan kepulangan kerja itu harus mandi, Mas. Harus mandi dulu. Kemudian kita lakukan pengecekan suhu dan kemudian APD kita lengkapi dengan face shield, kemudian sarung tangan kita persiapkan semuanya. Dan kemudian di dalamnya nanti secara operasional juga sudah kita susun kebersihan juga kita mengacu pada protokol dengan disinfektan dan sebagainya kita lakukan itu semuanya. Dan kemudian untuk tamu sendiri juga ada tahapan itu Mas. Baik, jadi manajemen Santika memastikan bahwa seluruh karyawan akan terlebih dahulu melakukan protokol kesehatan ya Mas Agus ya, dijaga ketat oleh manajemen untuk mengikuti alur protokol kesehatan itu. Betul. Gitu ya. Nah kemudian kalau dengan tamu sendiri apa perlakuan dari hotel nantinya apabila akan ada tamu yang datang? Ya. Tamu sendiri begitu kedatangan sampai ke hotel kita lakukan pengecekan suhu praktis. Dan kemudian juga beberapa spray dengan disinfektan kita bersihkan. Pada saat proses di reception juga sama Mas.
kita tanya terakhir kemana dan sebagainya, rapid test pun juga kita pertanyakan sampai kita harus bisa, tamu harus bisa menunjukkan itu, dan itu kita data satu persatu sehingga harapannya supaya tidak hal itu. Dan kemudian satu tamu kita harapkan untuk bisa satu kamar sendiri, kecuali keluarga proses registrasi di resepsi kita juga melakukan seperti mereka, kita siapkan masker kalau seandainya tamu tidak membawa. Dan kemudian sampai di kelengkapan seperti kebutuhan hand sanitizer, dan kemudian di public area kita siapkan semuanya itu, Mas. Baik, baik. Lalu bagaimana dengan fasilitas-fasilitas lain, Mas Agus? Kan kita ketahui di hotel mungkin ada untuk tempat makan, apakah breakfast-nya juga diatur sedemikian rupa, termasuk kolam renang, itu fasilitas yang lain bagaimana, Mas Agus? Ya, justru pada kondisi ya kan, Mas. Kalau kemarin di kamar itu kan beberapa peralatan minum itu hanya kita cuci ya, sekarang sekali pakai, sehingga betul-betul kita jaga untuk higienitasnya. Dan kemudian untuk sarapan pagi pun kita tingkatkan kembali. Yang kemarin prasmanan, tamu bisa ngambil sebebas mungkin, ini tetap prasmanan, hanya kita layani satu persatu, Mas. Jadi kebutuhan tamu misalkan ngambil telur, ya kita ambilkan. Dan kemudian semua peralatan pun sudah kita cover semuanya. Kita cover ya, untuk menjaga kebersihan tadi. Justru lebih dimanjakan ini, Mas. Dan kemudian untuk kebutuhan room service juga sama. Itu kita wrapping semuanya dalam kondisi yang masih panas. Kemudian dengan APD-nya, dengan face shield, dengan kemudian sarung tangan, kita lengkapi semuanya. Jadi justru ini malah tamu sebetulnya lebih dimanjakan sebetulnya. Baik, tapi masih bisa makan di room makannya ya, Bu, Mas Agus? Kita lebih menyarankan sebetulnya di kamar, Mas. Tapi seandainya ada beberapa tamu yang menghendaki di restoran juga kita siapkan. Restoran sendiri pun sudah kita set sedemikian rupa dengan jarak at least 1-2 meter sudah kita atur. Yang kemarin satu meja bisa berempat, sekarang mau tidak mau ya hanya untuk berdua atau sendiri lah sudah kita persiapkan. Ya. Baik. Kalau kolam renang bagaimana nih, Mas Agus? Kan biasanya favorit ini kolam renang untuk dipakai para tamu. Ya. Bagaimana nih penggunaannya? Kolam renang kita mengacu dengan protokol dari Menteri Kesehatan. Jadi kolam renang memang himbauan kepada tamu untuk tidak pada waktu, Mas ya. Satu hal juga untuk kebutuhan seandainya ada pesta di poolside, ini kita juga menyarankan untuk tidak prasmanan. Hanya saja mungkin mereka yang couple, suami istri, ataupun sedang honeymoon, kita set up seperti itu. Jadi penyajiannya dengan lebih ke set menu nantinya. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya tamu ini akan menginap di sana, putus registrasinya bagaimana? Apakah mereka ada khusus harus melalui online dulu, atau masih bisa menerima juga apa isinya yang tamu langsung datang? Bagaimana, Mas Agus? Tamu juga kita siapkan sehingga kita berharap untuk tidak bersentuhan secara langsung ya. Kemudian masker juga kita reminding lagi membawa atau tidak kita sudah siapkan, sampai di dalam kamar pun kita siapkan. Jadi itu perlakuan itu. Kemudian pada saat tamu melakukan transaksi pembayaran pun kita mengharapkan mengurangi pembayaran cash. Jadi lebih berharap dengan tidak, itu juga bisa membantu lah, meminimalisir lagi. Jadi sudah kita persiapkan. Baik, nah Mas Agus, bagaimana dengan mereka para calon tamu atau mereka yang ingin menginap gitu? Fasilitas apa yang disediakan? Apakah memang ada khusus untuk online untuk sementara, atau memang tetap reservasi check-in tetap juga bisa dilakukan di Hotel Santika? Baik. Untuk perlakuan tamu tadi yang tamu melalui online, data-data sudah kita minta lebih awal, sehingga registrasi pun tamu hanya sekedar melakukan verifikasi atas nama siapa dan sebagainya, kunci langsung kita berikan, Mas. Jadi tanpa prosedural yang seperti kemarin yang lebih runtun harus mengisi dan sebagainya, ini tidak kita perlakukan. Kecuali tamu-tamu yang datang langsung, walk-in guest, itu baru perlakuannya tetap harus kita hanya meminta KTP saja. Untuk kita pengisiannya data nanti kita lakukan oleh petugas kita, dan kemudian proses akan kita percepat. Kalau kemarin mungkin katakanlah sampai 10 menit, ini praktis hanya transit saja, Mas.
Bahkan untuk tamu-tamu yang katakanlah VIP, ini lebih kita perlakukan lagi, jadi langsung masuk ke kamar, semuanya sudah siap. Jadi kita mencoba untuk membatasi interaksi dengan staf hotel ya, seperti itu, Mas. Baik, kalau bagi mereka yang hari itu langsung mendaftar juga masih diterima ya Mas Agus ya? Masih diterima Mas, tapi tetap dengan perlakuan tadi kita menanyakan rapid test, kemudian perjalanan 14 hari terakhir kemana dan sebagainya. Ini untuk mempermudah ininya, trackingnya nanti. Karena kita harus menjaga semuanya. Baik, jadi memang bagi para tamu yang memang nanti akan menginap di Santika ataupun grup Santika ya dipastikan manajemen memang sangat fokus terhadap keselamatan, keamanan dan kenyamanan tamu gitu Mas Agus ya. Jadi betul, ada keraguan untuk ke sana ya. Kita memastikan Mas, bahwa setiap tamu yang datang dengan keadaan sehat pada saat check-in, begitu keluar dari hotel pun kita harapkan masih tetap sehat dan tidak terpapar harapannya ke sana. Baik. Nah, Mas Agus, ini kan kita ketahui bahwa memang mungkin sekitar Agustus akan segera dibuka. Apakah ada rencana-rencana rate khusus atau promosi yang akan dilakukan? Karena ini kan sepertinya akan step by step ya, untuk domestik dulu, kemudian nanti baru dibuka yang untuk di luar. Bagaimana Mas? Ini dari strategi dari kawan-kawan Hotel Santika. Kemarin kita dari sejak bulan akhir Mei sudah melakukan beberapa promo di online di web kita di mysantika.com. Itu dengan harga yang relatif murah. Jadi para pelanggan bisa melalui web mysantika.com. Dan kemudian tentu harga-harga itu sangat menarik. Kita juga membuat harga-harga combo nanti, katakanlah ada bonus net mereka yang tinggal di Amaris, malam terakhir bisa tinggal di Santika, begitu juga yang tinggal di Anfaya, Bintang 5, malam terakhir bisa di Samaya ataupun Kayana. Jadi ada kita bikin bundling lah, kita paket ke sana. Dan tentu kemudian yang lain, seperti transportasi dari bandara ke hotel, ini juga kita siapkan protokolnya Mas. Kita persiapkan sehingga kemudian ini tamu harapannya ya ke Bali sudah nyaman, tidak perlu pusing-pusing lagi ke sana, jadi lebih mempermudah sebetulnya. Luar biasa ya, kita berharap mudah-mudahan saja wisata di Bali dengan melihat kondisi yang ada sekarang perlahan-lahan segera bisa dibuka ya, supaya aktivitas wisata di Bali mulai pulih kembali gitu Mas Agus ya. Kemudian teman-teman harapannya begitu Mas, supaya cepat menggeliat lah paling tidak ya. Betul dan kita memastikan bahwa kawan-kawan pelaku pariwisata termasuk hotel, kemudian yang penunjang lainnya berkomitmen untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 bagi para tamunya untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bersama, tentunya gitu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Agus, GM Hotel Santika Kuta, sekaligus juga sebagai GM dari regional untuk Hotel Santika wilayah Bali. Terima kasih atas waktunya. Salam kami untuk seluruh keluarga besar Hotel Santika yang ada di Bali. Mudah-mudahan masih ada jeda waktu 1 bulan ini, betul-betul protokol kesehatan, prosedur yang dilakukan bisa dipersiapkan dengan baik. Demikian ya Mas Agus ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan GM Hotel Santika Kuta, Mas Agus S. Yanto. Kita berharap semoga saja pariwisata di Bali dengan melihat kondisi yang memungkinkan untuk perlahan segera dibuka untuk umum dan geliat pariwisata di Bali segera bisa tumbuh dan memulai kembali. Selanjutnya kita akan teruskan untuk informasi lainnya setelah yang satu ini.